Oke lur, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam lur. Bentar. Oh, berjumpa lagi dengan saya sendiri dulu, Arya Esha SPD. Jadi di kesempatan sore hari ini saya mendapat isyarah, dan isyarah itu sangat kuat lur, begitu kuat, dan meminta saya untuk berjalan ke suatu tempat yang belum saya ketahui lur. Di sini saya sudah sudah izin dengan Mas Probo dan juga Mbak Wongso untuk saya telusuri isyarah saya ini lur, dan mereka juga mengizinkan. Dan kenapa saya nyalakan kamera di sini, karena isyarah batin saya itu menunjukkan ke arah sini lur. Akan tetapi saya juga belum tahu. Sebenarnya tadi saya sudah perjalanan panjang lur, dan saya sengaja nyalakan kamera dari sini, dan niatnya saya itu nanti mau ke arah sana, karena naluri dan batin saya itu mengatakan saya harus ke arah sini lur. Saya juga tidak tahu harus menemui siapa ya lur. Allah Akbar, semoga saja ini sebuah tanda untuk kebaikan kita semua ya lur, dan mudah-mudahan perjalanan saya ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Sebelum saya melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati, apa yang sedulur-sedulur hajati terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akan mencoba naik lagi. Doakan saya lurus, semoga saja ada titik terang untuk misi kita ya lur. Jujur saja saya di sini tuh belum tahu yang sebenarnya, cuman saya itu seperti mendapat isyarat lur, makanya saya izin. Sebenarnya tadinya sama Mas Bobo itu suruh ya maksudnya kayak Mbak Wongso bilang katanya saya temenin, tapi saya bilang tidak usah Mbak, karena ini sepertinya hal tentang diri saya atau apa, saya kurang tahu ya lur. Yang jelas ini saya sangat yakin sekali untuk saya menuju ke tempat ini lur. Allah Akbar. Jadi seperti itu lur. Nanti kalau misalkan ada pergerakan, mungkin saya nyalakan lagi dulu. Saya akan mencoba naik lagi nih. Semoga aja tidak ada apa-apa. Bismillah. Kalau saya nyalakan kamera karena tiba-tiba di depan saya ada sosok makhluk, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Mohon maaf, jenengan ini siapa? Kenapa tiba-tiba menampakkan diri di hadapan saya, Tuan? Tuan Syekh Senopaten Alang-Alang. Tuan Syekh Senopaten Alang-Alang.
Oh, nggih, Tuan, monggo. Nggih, silakan jika jenengan ingin menyampaikan sesuatu, silakan jenengan masuk ke raga saya. Benar, diriku adalah Ki Senopati Alang-Alang. Akhirnya, setelah sekian lama, kau datang juga, cucuku. Sebentar, Eyang. Apakah benar saya ingin mempertegas lagi? Apakah benar ini Eyang Senopati Alang-Alang? Benar, aku adalah bagian dari darah yang mengalir dalam tubuhmu. Aku adalah jejak yang kau bawa dalam perjalanan hidupmu. Namun, baru sekarang aku bisa berbicara denganmu. Karena baru sekarang hatimu mulai terbuka, cucuku. Eyang, apakah ini ujian bagiku? Tidak semua perjalanan adalah ujian. Kadang perjalanan adalah panggilan. Panggilan untuk mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Arya, apakah kau tahu siapa dirimu? Eyang, saya hanyalah seorang pengembara yang sedang mencari kebenaran, Eyang. Itulah jawaban semua orang yang belum mengenal dirinya. Ingat, cucuku, mengenal diri sendiri lebih sulit daripada mengenal dunia. Orang bisa membaca kitab bertumpuk-tumpuk, bisa memahami ribuan ilmu, bisa menjelajahi bumi ke berbagai penjuru, tetapi tetap tidak mengenal siapa dirinya. Maka tanyakan pada hatimu, siapa dirimu di hadapan Tuhan? Siapa dirimu di dalam perjalanan ini? Jika kau belum tahu jawabannya, maka jangan berhenti mencari, cucuku. Nggih, Eyang. Cucuku, banyak manusia yang mengira bahwa kekuatan berasal dari tubuh. Mereka mengejar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, ilmu yang membuat mereka bisa menundukkan orang lain. Tetapi ketahuilah, kekuatan sejati bukan ada di dalam tubuh atau otot, bukan ada di pusaka, bukan ada di senjata. Kekuatan sejati ada di hati yang tidak tergoyahkan. Nggih. Nggih, Eyang. Lantas bagaimana caranya memiliki hati yang kuat, Eyang? Jangan takut kehilangan dunia. Jangan takut dihina manusia. Jangan takut jika jalan yang kau tempuh itu sunyi. Karena semakin sunyi jalanmu, semakin dekat kau dengan Tuhan.
Orang yang kuat hatinya tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Orang yang kuat hatinya tidak perlu menundukkan siapapun. Karena yang ia tundukkan adalah dirinya sendiri. Cucuku, dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanyalah persinggahan. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita akan pergi tanpa membawa apa-apa. Namun, manusia sibuk mengumpulkan harta, sibuk mencari pengakuan, sibuk mengejar sesuatu yang fana. Nggih, Eyang. Lalu apa yang harus manusia kejar, Eyang? Yang harus kau kejar adalah sesuatu yang akan menemanimu setelah kematian. Apa itu, Eyang? Doa dari orang-orang yang kau bantu, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, sedekah yang terus mengalir meskipun kau telah tiada. Itulah harta yang tidak akan pernah habis. Nggih, nggih, Eyang. Jangan berhenti melangkah. Aku tahu perjalanan ini berat. Aku tahu banyak pertanyaan yang belum kau temukan jawabannya. Tetapi jangan berhenti melangkah. Karena setiap langkahmu menuju kebaikan akan menjadi saksi di hari akhir. Jika kau lelah, beristirahatlah. Tetapi jangan pernah kembali ke belakang. Jika kau ragu, berdoalah. Karena jawaban ada pada doa yang tulus. Nggih, Eyang. Terima kasih, Eyang. Cucuku, perjalananmu baru saja dimulai. Aku tidak bisa selalu menuntunmu, tetapi aku akan selalu ada dalam darahmu, dalam jejak langkahmu. Dan ingatlah, seorang pejuang sejati bukanlah dia yang tidak pernah kalah, tetapi dia yang tidak pernah berhenti melangkah. Nggih, terima kasih, Eyang. Insya Allah aku akan terus berjalan, Eyang. Dan saya akan selalu ingat apa yang diucapkan Eyang. Baiklah, cucuku. Lanjutkanlah perjalananmu. Temukanlah pemahaman yang sejati di depanmu. Jangan berhenti di pertengahan, cucuku. Ingat, kau harus mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sedikit pun goyah. Jangan sedikit pun tergoda oleh bisikan-bisikan hawa nafsu yang menyerangmu. Nggih, Eyang, insya Allah, Eyang. Baiklah, aku pamit, cucuku. Nggih, Eyang. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Oke, Lur. Ternyata tadi itu adalah salah satu leluhur saya, Lur. Sebenarnya saya sedikit tidak tahu mengenai hal itu. Makanya dari dulu saya itu memang sedikit mempertanyakan kepada diri saya. Dan saya selalu bertanya kepada orang-orang terdekat saya, keluarga saya. Makanya tadi saya mempertegas lagi apakah benar beliau ini
Ki Senopaten alang-alang loh, ternyata benar loh. Dan beliau tadi sedikit memberi ya pesan yang mungkin saja bisa bermanfaat buat saya loh. Dan tadi sedulur semua sudah tahu dan sudah mendengar semua bahwa musuh terbesar adalah melawan diri kita sendiri lur, seperti itu. Oke, mungkin ini saya matikan terlebih dahulu, nanti kalau misalkan ada pergerakan lagi saya nyalakan lagi lur. Allah Akbar. Oke lur, tadi saya sedang berjalan, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres lur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Siapa kau? Hah? Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau muncul di hadapanku dengan wujud yang serupa? Arya, Arya. Arya, apakah kau tidak mengenaliku? Hah? Iya, saya mengenalimu. Ada apa sebenarnya? Aku adalah dirimu, Arya. Kenapa? Hah? Ya, aku adalah dirimu. Tetapi bukan dirimu yang kau kenal. Ya. Aku adalah wujud batinmu yang selama ini kau hindari. Aku adalah bayangan dari hatimu sendiri. Jika kau adalah bagian dari diriku, lalu apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin bertanya kepadamu, Arya. Apakah kau yakin dengan jalan yang kau pilih? Iya, aku yakin. Aku sedang mencari kebenaran. Arya, Arya. Mencari kebenaran, apa yang kau cari sebenarnya? Apakah kau benar-benar tahu apa yang kau kejar itu? Arya, Arya. Kau mengatakan ingin menemukan makna hidup, tetapi apakah kau sadar kau hanya berjalan tanpa tujuan? Kau hanya mengikuti bayangan-bayangan yang tidak pasti. Kau hanya berlari mengejar sesuatu yang bahkan kau sendiri tidak tahu bentuknya, ya. Tidak. Saya tahu apa yang saya cari. Tidak, Arya. Kau tidak tahu. Kau hanya ingin terlihat kuat. Kau hanya ingin membuktikan bahwa kau bisa. Tetapi di dalam hatimu, kau itu takut, Arya. Saya tidak takut. Benarkah? Jika kau tidak takut, mengapa hatimu selalu gelisah? Mengapa kau selalu ragu? Hah? Mengapa kau masih bertanya-tanya apakah jalan yang kau pilih benar atau tidak?
Saya hanya ingin berbuat benar. Berbuat benar? Apa itu benar? Arya, apa kau yakin jalan yang kau anggap benar ini bukan hanya ilusi? Apa yang kau cari? Surga, pahala, atau pujian dari orang-orang yang mengganggumu, yang menganggapmu itu suci? Hah? Aku tidak peduli dengan pujian. Aku hanya ingin menjadi lebih baik. Kalau kau hanya ingin menjadi lebih baik, lalu kenapa kau selalu merasa kurang? Kenapa kau selalu merasa ada yang salah dengan dirimu? Kau berjalan, tetapi kau belum berdamai dengan dirimu sendiri. Kau ingin mencari kebenaran, tetapi kau tidak mau menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kau menangis, Arya? Sebelum kau mencari kebenaran di luar, temukanlah terlebih dahulu kebenaran dalam dirimu sendiri. Sebelum kau mencari cahaya di luar, temukanlah dulu cahaya di dalam hatimu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kau lakukan, terimalah dirimu sendiri. Terimalah kelemahanmu. Terimalah bahwa kau adalah manusia biasa, bukan manusia sempurna. Dan setelah kau menerimanya, lanjutkan perjalananmu dengan hati yang lebih lapang. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Arya, lihat dirimu. Lihat siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu siapa diriku. Benarkah? Kau tahu siapa dirimu? Atau kau hanya berpura-pura kuat? Arya, Ya, aku kuat. Aku telah melewati banyak ujian. Aku telah bertahan sejauh ini. kau kuat. Arya. Aku adalah hatimu, Arya. Aku tahu semuanya. Aku tahu setiap ketakutan yang kau sembunyikan. Aku tahu betapa seringnya kau merasa dunia ini kejam kepadamu. Aku tahu betapa seringnya kau merasa sendirian, terbuang, bahkan tidak dianggap. Aku tahu betapa seringnya kau merasa menjadi manusia yang tidak diinginkan. Arya, apa gunanya semua ini? Apa gunanya kau berjuang? Kau tetap sendirian, kau tetap miskin, kau tetap dipandang rendah. Kau tidak lebih dari bayangan yang tidak pernah diperhitungkan. Aku hanya ingin melakukan yang benar. Benar? Benar menurut siapa, Arya? Apa benar itu berarti kau harus terus menderita? Apa benar itu berarti kau harus terus dihina? Oh, sudah cukup bersabar, Arya. Kini saatnya kau melawan dunia. Ya, aku memang miskin. Aku memang pernah dihina. Aku memang pernah dipandang rendah. Tapi aku bukan satu-satunya. Di luar sana, ada yang lebih menderita daripada aku. Di luar sana, ada anak yang kehilangan orang tuanya karena perang.
Di luar sana, ada ibu yang harus menjual tubuhnya demi sesuap nasi. Di luar sana, ada orang yang kelaparan, yang bahkan tak tahu apakah besok mereka masih hidup atau tidak. Jadi, jangan pernah katakan bahwa aku adalah orang yang paling menderita. Dunia ini memang kejam, tetapi bukan berarti aku harus menjadi seperti dunia ini. Dunia ini memang tak adil, tetapi bukan berarti aku harus menjadi orang yang menyerah pada ketidakadilan. Aku lebih memilih untuk tetap berjuang, meskipun aku harus berjalan sendirian. Aku memilih untuk tetap percaya pada kebaikan, meskipun dunia seringkali tidak berpihak kepadaku. Aku memilih untuk tetap melangkah, karena aku tahu aku tidak sendiri. Kenapa? Kenapa kau tidak membenci dunia ini? Kenapa kau masih ingin tetap baik? Karena aku tahu, jika aku membenci dunia, aku hanya akan menjadi bagian dari kegelapan. Karena aku tahu, membalas kebencian dengan kebencian hanya akan membuatku sama dengan mereka yang menyakitiku. Aku tidak ingin menjadi orang yang penuh dendam. Aku hanya ingin menjadi orang yang lebih baik dari diriku yang kemarin. Akhirnya kau mengerti. Ya, aku dulu miskin. Aku dulu tidak punya siapa-siapa. Aku dulu dihina, diremehkan, dianggap tidak berharga. Tetapi jika dunia ini benar-benar kejam, jika dunia ini benar-benar seburuk yang kau katakan, maka mengapa aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik? Jika dunia ini gelap, mengapa aku dipertemukan dengan Mas Probo? Mengapa aku dipertemukan dengan Mbah Ngadimin? Mengapa aku masih bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga? Jika dunia ini tidak adil, mengapa masih ada orang yang membelaku? Mengapa masih ada orang yang tidak meninggalkanku, bahkan saat aku terjatuh? Aku ingat setiap kata yang Mas Probo ucapkan kepadaku. Arya, dunia ini memang keras, tetapi jangan pernah kehilangan hatimu. Arya, kau bukan sendirian. Selama aku di sini, kau tidak akan sendirian. Aku tidak butuh harta. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya butuh orang-orang yang tulus di sekitarku, dan aku sudah menemukannya. Ya, aku pernah merasa sendiri, tetapi aku salah. Aku tidak pernah sendirian. Selama masih ada kebaikan, selama masih ada orang-orang yang mau membantu sesama, aku tidak akan pernah menyerah. Mas Probo, Mbah Ngadimin, Mbah Wongso, dan yang lainnya, mereka adalah bukti bahwa dunia tidak sepenuhnya gelap. Jadi, kau lebih memilih untuk percaya pada kebaikan. Ya, karena aku telah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau begitu, aku tidak perlu berada di sini lagi, Arya. Arya, kau telah melewati ujian ini. Selama ini kau selalu berlari. Kau ingin mencari sesuatu yang kau sebut kebenaran, tetapi dalam perjalananmu kau selalu dihantui oleh rasa takut, keraguan, dan kesedihan. Kau selalu merasa bahwa dunia ini tidak adil,
Kau selalu merasa bahwa kau bukan siapa-siapa. Kau selalu merasa bahwa kau hanya berjalan sendirian. Tetapi hari ini, kau telah membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri, Arya. Bahwa kau lebih kuat daripada yang kau kira. Bahwa kau tidak berjalan sendirian. Bahwa kau selama ini kebaikan selalu ada di sekelilingmu. Tetapi kau terlalu sibuk melihat luka hingga kau lupa melihat cahaya. Arya, dunia ini memang keras. Dunia ini memang penuh ketidakadilan. Tetapi ingat, kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa kuat tanganmu menggenggam pedang. Kekuatan sejati adalah seberapa kuat hatimu tetap teguh dalam kebaikan. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan banyak musuh, Arya. Orang yang kuat adalah mereka yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Hari ini kau telah membuktikan bahwa kau tidak akan tunduk pada rasa marah, dendam, dan kebencian. Kau telah membuktikan bahwa kau bisa berdiri tegak dengan hatimu sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada semua ilmu kanuragan di dunia ini, Arya. Ketahuilah, Arya, orang yang hidup dengan kebencian hanya akan menjadi budak dari kebencian itu sendiri. Orang yang hidup untuk membalas dendam hanya akan berakhir dalam kehancuran. Tetapi orang yang hidup dengan kasih sayang akan selalu menemukan jalan yang terang, meskipun dunia menutup semua pintu di hadapannya. Kau sudah memiliki jalanmu, Arya. Kau memilih untuk tetap percaya pada kebaikan, dan itu adalah pilihan yang tidak semua orang berani mengambilnya. Maka teruslah berjalan. Jangan biarkan dunia merubahmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Jangan biarkan kejahatan membuatmu menjadi orang yang jahat. Dengar, Arya. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, memiliki takdirnya sendiri. Saudaramu Probo memiliki jalannya, Mbah Wongso, bahkan Eyang Syekh, Mbah Ngadimin memiliki jalannya, dan kau juga memilih jalanmu sendiri. Maka jangan bandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Jangan merasa kecil hanya karena kau belum sampai di tujuanmu. Dengar, Arya. Suatu hari kau akan mengerti bahwa perjalanan ini bukanlah tentang seberapa cepat kau sampai di tujuan, tetapi tentang bagaimana kau menikmati setiap langkah yang kau ambil. Pesan saya terakhir, Arya. Aku adalah bagian dari dirimu, Arya. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Aku akan selalu ada dalam hatimu sebagai pengingat bahwa kau telah melewati ujian ini. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti percaya pada dirimu sendiri, dan jangan pernah berhenti percaya pada kebaikan meskipun dunia mengatakan sebaliknya. Ya, saya mengerti apa yang kau sampaikan. Saya mengerti apa yang kau ucapkan. Saya akan selalu menebar kebaikan dimanapun saya berada. Saya akan selalu membuat mereka-mereka bahagia dengan caraku, walaupun mungkin itu sedikit. Baik, jika memang kau sudah mengerti, tidak sepantahnya diriku ada di hadapanmu. Silahkan melanjutkan perjalanan. Perjalananmu masih panjang. Saya akan pergi. Allahu Akbar.
Alhamdulillah lur. Allah Akbar. Saya astagfirullah meneteskan air mata lur setelah saya melawan diri saya sendiri. Alhamdulillah di sini juga azan. Saya akan beristirahat terlebih dahulu untuk melaksanakan berbuka puasa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Akbar. Mungkin saya matikan terlebih dahulu. Nanti kalau saya sudah astagfirullah berbuka puasa, nanti saya lanjutkan lagi lur. Oke lur, saya nyalakan ini yang saya lupakan. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Arya, akhirnya kau sampai juga pada titik ini. Nggih, yang saya telah melewati banyak hal yang, dan saya sadar bahwa musuh terbesarku selama ini adalah diriku sendiri. Benar cucuku. Manusia sering mengira bahwa musuh terbesar mereka ada di luar. Tetapi sesungguhnya musuh yang paling sulit ditaklukkan ada di dalam diri kita sendiri. Ketahuilah cucuku, kehidupan adalah pengembaraan tanpa akhir. Arya, perjalananmu masih saja dimulai atau baru saja dimulai. Jangan pernah mengira bahwa setelah kau melewati satu ujian, maka semua akan menjadi mudah. Hidup ini adalah pengembaraan. Setiap langkah akan membawamu ke jalan yang lebih tinggi, lebih sulit, lebih berliku. Tetapi ingat, setiap ujian yang kau hadapi bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Kau boleh merasa lelah, tetapi jangan menyerah, Arya. Kau boleh merasa ragu, tetapi jangan berhenti melangkah, karena semakin jauh kau melangkah, semakin kau memahami makna hidup ini. Ilmu sejati adalah ilmu yang menghidupkan hati. Cucuku, dunia ini penuh dengan orang yang berilmu, tetapi sedikit yang benar-benar memahami hakikat ilmu. Ilmu sejati bukanlah yang membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain. Ilmu sejati adalah yang membuatmu semakin rendah hati. Ilmu sejati bukan yang kau banggakan di hadapan manusia. Ilmu sejati adalah yang membuat hatimu bersujud lebih dalam kepada Tuhan. Nggih, yang. Orang yang memiliki ilmu tetapi hatinya mati, maka ilmunya tidak lebih dari beban yang akan menenggelamkannya. Tetapi orang yang memiliki ilmu dan hatinya hidup, maka ilmunya akan menjadi cahaya yang menerangi jalannya. Nggih, yang. Kehidupan dunia. Dunia ini hanyalah bayangan, Arya. Orang-orang berlari mengejar bayangan mereka sendiri. Tetapi semakin mereka berlari, semakin jauh bayangan itu. Orang-orang mengira bahwa kebahagiaan ada pada harta dan kekuasaan. Tetapi ketika mereka mendapatkannya, mereka justru merasa kosong. Nggih, yang.
Dunia ini seperti fata morgana. Apa yang kau lihat dari kejauhan tampak indah, tetapi ketika kau mendekatinya, kau sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Kau boleh mencari dunia, tetapi jangan biarkan dunia mengikat hatimu. Kau boleh memiliki harta, tetapi jangan biarkan harta memiliki dirimu. Kebahagiaan sejati bukanlah apa yang bisa kau genggam, Arya, tetapi apa yang bisa kau lepaskan dengan keikhlasan. Nggih, yang insya Allah yang saya akan selalu ingat pesan yang Kekuatan terbesar adalah keteguhan hati. Cucuku, perjalanan ini akan semakin sulit. Akan ada godaan, akan ada cobaan, akan ada ujian yang menguji hatimu sampai kau merasa ingin menyerah. Tetapi ingatlah satu hal, yang akan menyelamatkanmu bukanlah kekuatan fisikmu, bukan pula seberapa banyak ilmu yang kau miliki. Yang akan menyelamatkanmu adalah keteguhan hatimu. Orang yang hatinya teguh tidak akan mudah goyah meskipun dunia menekannya. Orang yang hatinya teguh akan tetap berjalan di jalan kebenaran meskipun seluruh dunia memusuhinya. Maka jaga hatimu, Arya, karena di sanalah letak kekuatan terbesarmu. nggih, yang insya Allah saya paham dan saya akan memperbaiki diri saya untuk lebih baik lagi, yang. Baiklah. Pesan terakhir untukmu, Arya. Apapun yang terjadi nanti, jangan lupakan perjalanan ini. Jangan lupakan air mata yang pernah kau teteskan. Jangan lupakan luka yang pernah kau rasakan. Jangan lupakan semua kebaikan yang pernah kau temui, karena semua itu yang akan membentuk dirimu. Dan ingatlah, jangan berhenti melangkah, jangan berhenti mencari kebenaran, dan jangan berhenti mencari cahaya di tengah dunia yang semakin gelap, Arya. Nggih, yang insya Allah, yang. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Arya, dengarkan baik-baik. Nggih, yang. Hidup ini seperti lautan. Jangan tergulung oleh gelombangnya. Ada saatnya airnya tenang, ada saatnya ombaknya mengamuk. Ketika kau berada di atas perahu kehidupan, kau akan sering diterpa badai. Kau akan diombang-ambingkan oleh gelombang. Kau akan merasa ingin menyerah. Tetapi ingatlah satu hal. Jangan biarkan air masuk ke dalam perahumu. Maksudnya bagaimana, yang? Jika air dunia ini masuk ke dalam hatimu, maka kau akan tenggelam. Jika kau terlalu mencintai dunia ini, jika kau terlalu takut kehilangan, jika kau terlalu sibuk mengejar sesuatu yang fana, maka kau akan ditelan oleh dunia. Tapi jika kau tetap berlayar dengan hati yang teguh, jika kau tidak membiarkan air dunia menguasai jiwamu, maka kau akan sampai di tujuan. Nggih, yang. Saya mengerti.
Banyak manusia mengejar dunia seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta. Mereka mengkhianati saudara mereka sendiri demi pangkat dan kedudukan. Mereka mengorbankan waktu bersama keluarganya demi sebuah kemewahan. Tetapi ketika ajal datang, mereka baru sadar bahwa semua yang mereka kejar hanyalah ilusi. Jangan jadi seperti mereka, Arya. Jangan kau habiskan hidupmu untuk mengejar sesuatu yang akan kau tinggalkan. Jangan kau buang waktumu untuk sesuatu yang tidak akan menemanimu di kubur. Kejarlah hidup yang berarti. Bantulah orang lain, sebarkan kebaikan. Tinggalkan jejak yang akan dikenang, Arya. Bukan karena pujian manusia, tetapi karena itu akan menyelamatkanmu di akhirat. Jadilah manusia yang hidupnya membawa cahaya, bukan manusia yang hanya mengejar cahaya dunia. Allah Akbar. Nggih, yang saya akan selalu mengingat ini, yang Arya, suatu hari nanti dunia akan mengujimu lebih keras. Akan ada orang yang menghina usahamu. Akan ada orang yang meremehkan kebaikanmu. Akan ada orang yang ingin menjatuhkanmu hanya karena mereka tidak suka melihatmu berhasil. Tetapi ingat, cucuku, jika dunia menghinamu, bersabarlah. Karena yang melihat bukan hanya manusia. Yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membalas hinaan dengan hinaan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, karena kebaikan tidak perlu pembelaan, Arya. Ketika kau bersabar, Allah yang akan membelamu. nggih, yang astagfirullah. Saya akan membalas kebencian dengan apa? Saya tidak akan membalas kebencian dengan kebencian, Eyang. Saya akan tetap memilih jalan kebaikan. Ya, Arya, jika kau ingin hidupmu penuh berkah, maka jangan biarkan hartamu menjadi milikmu sendiri. Sedekah adalah cara Tuhan menyelamatkanmu dari malapetaka. Orang yang pelit akan hidup dalam kesempitan. Orang yang dermawan akan selalu dicukupkan. Sedekah bukan hanya tentang harta, Arya. Arya, tersenyumlah kepada orang lain. Itu sedekah. Berikan ilmu kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah sedekah. Bantu orang yang kesusahan. Itu sedekah. Dan sedekah ini tidak akan pernah membuatmu miskin. Jika dunia sempit bagimu, perbanyaklah memberi, karena Allah akan menggantinya dengan cara yang tidak pernah kau sangka. Nggih, Eyang. Saya akan selalu berbagi, yang insya Allah, yang saya akan selalu menabur kebaikan di dunia ini, yang baiklah, Arya. Jika kau ingin hidup dengan benar, maka hiduplah seperti orang yang sudah mati. Apa maksudnya, yang Orang yang sudah mati tidak lagi iri kepada orang lain. Orang yang sudah mati tidak lagi sombong dengan hartanya. Orang yang sudah mati tidak lagi takut kehilangan. Maka hiduplah seperti itu. Jangan iri, jangan sombong, jangan takut kehilangan dunia.
Karena dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanyalah jalan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Bersiaplah Arya, perjalananmu masih panjang. Yang insya Allah yang Hapuslah air matamu Arya. Jangan berlarut-larut untuk mengejar dunia ini. Kau harus selalu bangkit untuk selalu menabur kebaikan, untuk selalu menyebarluaskan kebaikan dengan caramu sendiri Arya. yang insya Allah yang Baiklah, lanjutkan perjalananmu. Temuilah saudaramu kembali. Diriku akan selalu mendampingimu dari jauh Arya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Terima kasih yang Astagfirullahaladzim. Ternyata ini lur, isyarah batin saya ternyata adalah sebuah ujian yang memang sudah diatur. Oke. Sudah semakin gelap lur, saya harus kembali dan menemui Mas Probo dan juga Astagfirullah. Saya masih sedikit sedih lur dengan diri saya sendiri lur. Allah Akbar. Oke. Saya akan turun lagi lur untuk bertemu dengan Mas Probo terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah memantau saya, yang sudah mensupport running misteri lur. Terima kasih banyak. Astagfirullahaladzim. Sekian lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.